Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 12. Ini adalah video pembelajaran ke-10 dalam rangkaian pembelajaran listrik statis. Sebelumnya kita telah mempelajari kuat medan listrik pada sebuah titik yang membentuk segitiga dengan dua muatan. Dan kali ini kita akan mempelajari fluks listrik dan hukum Gauss. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembelajaran dengan memahami fluks listrik ini. Yang pertama ya, fluks listrik didefinisikan sebagai banyaknya garis-garis gaya listrik yang menembus suatu bidang atau luasan secara tegak lurus. Nah, sekarang kita gambarkan dulu, kita punya luasan atau sebuah bidang, dan biasanya bidang itu diberi simbol A. Ya, itu artinya bahwa bidang ini memiliki luas tertentu. Oke, kemudian ada garis-garis gaya listrik yang menembus bidang A. Nah, kita gambarkan garis-garis gaya listriknya. Oke, menembus bidang A. Nah, garis-garis gaya listrik ini menunjukkan atau menandakan bahwa di sekitar ini ada medan listrik. Dengan demikian, maka garis-garis gaya listrik ini diberi simbol E, artinya bahwa ada kuat medan listrik. Berdasarkan definisi fluks listrik yang menyatakan bahwa banyaknya garis-garis gaya listrik yang menembus suatu bidang secara tegak lurus, maka kita pun perlu menggambar garis titik-titik atau putus-putus yang tegak lurus terhadap bidang A, dan garis ini diberi nama N, yaitu garis normal bidang, yaitu garis yang tegak lurus terhadap bidang, di mana garis yang tegak lurus terhadap bidang atau disebut dengan normal bidang ini membentuk sudut theta terhadap garis-garis gaya listrik. Oke, berdasarkan definisi fluks listrik, maka secara matematika dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini dibaca pi E sama dengan E dot A. E ini adalah kuat medan listrik dan A itu adalah luas. Ya. Nah, kita pernah belajar perkalian titik pada kelas 10 pada materi vektor. Artinya bahwa dua besaran vektor jika dikalikan dengan menggunakan perkalian titik atau dot, maka hasilnya adalah besaran skalar. Ya. Dengan demikian, maka fluks listrik juga merupakan besaran skalar karena diperoleh dari perkalian titik antara kuat medan listrik E dengan luas. Oke. Nah, berdasarkan perkalian titik, misalnya ketika kita belajar vektor, misalnya dua buah vektor A dan vektor B, dilakukan perkalian titik, maka A dot B itu sama dengan nilai dari A kali nilai dari B cos theta. Dengan demikian, maka persamaan ini akan menjadi pi E sama dengan E A cos theta. Ya. Oke. Keterangan pi E itu adalah fluks listrik, satuannya adalah Newton meter kuadrat bagi kolom atau Weber. Jadi satuan Newton kuadrat per kolom ini disebut juga dengan Weber, ya. Oke, yang kedua adalah E, kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, dan yang berikut adalah A, luas bidang, satuannya meter kuadrat, dan yang berikut theta adalah sudut antara E dan N. N ini adalah normal bidang. Nah, pi E sama dengan E A cos theta. Sebenarnya kalau kita mau tulis lebih teratur, sebenarnya pi E sama dengan E cos theta kali A. Nah, jadi E cos theta itu adalah komponen dari kuat medan listrik yang tegak lurus terhadap bidang A, di mana membentuk sudut theta terhadap normal bidang. Jadi theta ini adalah sudut antara E dan normal bidang, di mana N itu tegak lurus terhadap bidang A. Oke, kita lanjutkan dengan contoh. Nah, kita mulai dengan contoh 1. Garis-garis gaya listrik E sama dengan 12.000 Newton per kolom menembus sebuah luasan dengan dimensi 0,5 meter kali 1,5 meter. Tentukanlah fluks listrik jika A,
medan listrik menembus luasan dengan sudut 53 derajat terhadap horizontal bidang. Dan B, medan listrik menembus tegak lurus dengan luasan. Jadi dengan data ini kita menentukan flux listrik untuk dua kasus yang berbeda. Dengan kasus yang pertama, jika garis-garis gaya listriknya menembus bidang dengan sudut 53 derajat terhadap horizontal bidang. Sedangkan kasus yang kedua, garis-garis gaya listrik menembus bidang secara tegak lurus. Nah, sebelum kita lanjutkan menyelesaikan soal ini, kita gambarkan dulu. Oke, ini misalkan ini bidang ya atau luasan, dengan kita menggambarkan dengan tinjauan dari samping. Kemudian garis-garis gaya listriknya menembus bidang ini E, dan sudut yang dibentuk adalah 53 derajat. Perhatikan ini sudut yang terbentuk garis-garis gaya listrik dengan bidangnya secara horizontal. Nah, sekarang kita gambarkan ini adalah normal bidang. Dengan demikian maka tetanya adalah ini. Ya, ini adalah theta. Sudut yang terbentuk antara normal bidang dengan E, maka tetanya adalah 90 kurang 53 derajat atau sama dengan 37 derajat. Ini untuk kasus yang pertama. Artinya bahwa untuk medan listrik menembus luasan dengan sudut 53 derajat terhadap horizontal bidang, maka sudut yang terbentuk antara N dengan E adalah 37 derajat. Oke, sekarang yang kedua kita gambarkan. Nah, ini bidangnya, kemudian ini adalah garis-garis gaya listrik yang menembus bidang secara tegak lurus. Ya. Perhatikan tegak lurus artinya 90 derajat. Dengan demikian maka ini adalah kita gambarkan N, garis normal bidang, maka tetanya adalah 0 derajat. Oke, setelah kita dapatkan theta antara kedua kasus ini, maka kita lanjutkan dengan menyelesaikan soal. Oke, kita mulai dengan diketahui E-nya adalah 12.000 Newton per kolom, kemudian A luas bidangnya 0,5 meter kali 1,5 meter atau sama dengan 0,75 meter kuadrat. Ditanya, A, flux listrik jika tetanya sama dengan 37 derajat, dan yang ke B, flux listrik jika tetanya sama dengan 0 derajat. Nah, ini ada dua kasus. Kita lanjutkan dengan dijawab. Nah, kita kerjakan yang pertama dulu untuk menentukan flux listrik jika tetanya sama dengan 37 derajat. Nah, untuk itu cos 37 derajat sama dengan 0,8. Pi E sama dengan EA cos theta. E-nya kita masukkan 12.000, kemudian A-nya 0,75 dan cos theta-nya 0,8. Maka pi E-nya kita dapat 7.200 Weber atau sama dengan 7,2 kali 10 pangkat 3 Weber. Ini jika garis-garis gaya listriknya menembus bidang dengan sudut 53 derajat terhadap horizontal bidang. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk jawaban B, yaitu flux listrik jika tetanya sama dengan 0 derajat, di mana cos 0 derajat sama dengan 1. Dengan demikian maka pi E atau flux listriknya sama dengan EA cos theta. Nah, kita masukkan E-nya 12.000, kemudian A luasnya 0,75 dan cos 0 sama dengan 1. Dengan demikian kita dapat pi E-nya sama dengan 9.000 Weber atau 9 kali 10 pangkat 3 Weber. Nah, sekarang dengan dua jawaban ini kita perhatikan bahwa pada kasus A diperoleh flux listriknya sama dengan 7,2 kali 10 pangkat 3 Weber. Sedangkan pada kasus B, flux listrik yang diperoleh adalah 9 kali 10 pangkat 3 Weber. Dengan demikian maka untuk kesimpulan yang bisa kita ambil, untuk menghasilkan flux listrik yang nilainya maksimum, maka garis-garis gaya listrik yang menembus bidang sedapat mungkin harus menembus bidang secara tegak lurus, sehingga sudut yang terbentuk antara garis-garis gaya listrik dengan normal bidang adalah 0 derajat. Oke, kita lanjutkan ke contoh 2. Di dalam sebuah bola konduktor berongga diletakkan sebuah muatan titik Q positif 40 mikrokolom seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya. Ini adalah sebuah bola
konduktor berongga, artinya tidak pejal, di dalamnya tidak berisi, kosong. Dan di pusat bola diletakkan sebuah muatan titik Q sama dengan positif 40 mikrokolom. Jika jari-jari bola konduktor 10 cm dan tebal kulit bola diabaikan, tentukanlah flux listrik yang menembus permukaan bola. Oke, jadi kita sudah belajar tentang di sekitar muatan benda bermuatan listrik atau di sekitar muatan listrik ada medan listrik, dan medan listrik itu digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Dengan demikian maka pada sekitar muatan positif seperti pada gambar, maka di sekitarnya ada garis-garis gaya listrik. Nah, untuk muatan positif garis-garis gaya listrik aja, garis-garis gaya listriknya berarah radial keluar, dan dengan demikian maka garis-garis gaya listriknya akan menembus bidang luasan dari kulit bola. Oke, kita lanjutkan. Mulai dengan diketahui. Nah, perhatikan ini adalah Q muatan titik. Q sama dengan positif 40 mikrokolom atau sama dengan dalam kurung positif 40 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Yang kedua yang diketahui lagi adalah jari-jari dari bola konduktor, yaitu R sama dengan 10 cm atau sama dengan 10 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan mulai dengan ditanya flux listrik yang menembus permukaan bola. Jadi pertanyaannya adalah flux listrik yang menembus permukaan bola. Oke, kita lanjutkan. Nah, gambar kita bawa dan data-datanya masih tersimpan pada gambar dan dijawab ya dengan menggunakan persamaan flux listrik pi E sama dengan EA cos theta. Oke. Nah, E itu adalah kuat medan listrik muatan Q pada titik di permukaan bola konduktor. Perhatikan, E ini adalah kuat medan listrik yang dimiliki oleh muatan Q pada titik di sekitar permukaan bola. Ya, di titik permukaan bola. Di mana jarak dari titik-titik di permukaan bola terhadap muatan titik Q yaitu 10 cm, sama dengan jari-jari bola konduktor. Nah, kita dengan menggunakan persamaan E sama dengan K kali Q bagi R kuadrat. Nah, ini persamaan kuat medan listrik yang diperoleh atau diturunkan dari E sama dengan F bagi Q0 atau E sama dengan gaya dibagi dengan muatan. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, ini adalah konstanta kolom. Dan Q-nya 40 kali 10 pangkat negatif 6 bagi dengan R. R ini kita gunakan jari-jari bola konduktor yaitu 10 cm, maka kita buatkan 10 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Dengan demikian maka dengan kita menyelesaikan perhitungan aljabarnya, maka kita peroleh kuat medan listriknya adalah 360 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ini angka ini belum kita sederhanakan, nanti akhirnya setelah kita hitung pi E atau flux listriknya baru kita sederhanakan sekaligus. Oke. Jadi kuat medan listriknya kita sudah peroleh, dan yang berikut adalah A. A itu adalah luas permukaan bola konduktor. Nah, karena permukaan yang kita gunakan ini adalah permukaan bola konduktor, maka luasnya kita menggunakan persamaan luas permukaan bola, yaitu A sama dengan 4 pi kali R kuadrat. R ini adalah jari-jari bola konduktor. Dan kita masukkan angka-angkanya, 4 pi kali jari-jarinya adalah 10 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Dan kita peroleh luas permukaan bola konduktornya sama dengan 4 pi kali 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat. Oke, dan kita lanjutkan setelah kita tentukan E dan A, maka kita lanjutkan dengan menentukan pi E. Oke, dengan menggunakan persamaan pi E sama dengan EA cos theta, maka kita bisa menentukan flux listrik yang menembus permukaan bola. Nah, E-nya sudah kita dapatkan, A juga sudah kita dapatkan, dan sekarang theta. Nah, berapa besar sudutnya? Ya, perhatikan sekarang kita gambarkan garis-garis gaya listrik dari muatan Q di sekitar muatan Q. Perhatikan kita gambarkan, oke. Dan ini garis-garis gaya listriknya menembus
kulit bola. Nah, sekarang setelah itu kita tuliskan ini adalah E dan kita gambarkan garis normal bidang pada permukaan bola konduktor. Perhatikan berwarna biru, wah ini. Dan ini adalah N. Oke. Normal bidang sebuah bola itu biasanya paralel dengan jari-jarinya. Ya. Dengan demikian maka normal bidang N yang berwarna biru ini paralel dengan garis-garis gaya listrik pada garis-garis gaya listrik yang dimiliki oleh muatan titik Q. Dengan demikian maka tetanya adalah 0 atau sudut yang dibentuk antara garis-garis gaya listrik E dengan N sama dengan 0. Maka persamaan ini bisa kita lanjutkan menjadi EA cos 0. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya. E-nya 360 kali 10 pangkat 5 dan A-nya 4pi kali 10 pangkat negatif 2, sedangkan cos 0 1, tidak perlu kita masukkan. Oke, dan kita lanjutkan. Hasilnya adalah 1,44 kali 10 pangkat 6 pi Weber. Oke. Jadi kita dapatkan 1,44 kali 10 pangkat 6 kali pi Weber. Dengan demikian maka untuk flux listrik kita sudah belajar, maka kita lanjutkan ke hukum Gauss. Sebelum kita lanjutkan ke hukum Gauss, nah kita perlu diinformasikan bahwa hukum Gauss ini yang kita belajar ini khusus untuk tingkatan materi sekolah menengah atas, bukan untuk perguruan tinggi. Dengan demikian maka persamaan hukum Gauss yang nanti kita dapatkan akan dibuat sesederhana mungkin ya, yang dapat dipahami atau dimengerti oleh anak-anak usia sekolah menengah atas. Oke, bagaimana hukum Gauss? Nah, bunyi hukum Gauss, perhatikan, banyaknya garis-garis gaya listrik yang menembus sebuah bidang yang tertutup sebanding dengan banyaknya muatan yang dilingkupi bidang tersebut. Artinya, banyaknya garis-garis gaya listrik yang menembus sebuah bidang itu merupakan flux listrik, di mana flux listrik itu sebanding dengan banyaknya muatan yang dilingkupi bidang secara tertutup. Secara matematika, bunyi hukum Gauss ini dapat ditulis, oke, pi E yang merupakan simbol dari flux listrik itu sama dengan Q banyaknya muatan dibagi dengan epsilon 0. Oke, dengan catatan bahwa kita menggunakan epsilon 0 ini dengan artian bahwa bidang ya itu letaknya atau bidang itu terletak di udara atau pada ruang hampa, dengan catatan bahwa epsilon 0 untuk ruang hampa sama dengan epsilon 0 untuk udara. Oke. Kita lanjutkan. Pi E itu sama dengan EA cos theta, atau jadi EA cos theta sama dengan Q bagi epsilon 0. Nah, untuk garis-garis gaya listrik yang menembus bidang secara tegak lurus, maka cos theta-nya adalah cos 0, dan cos 0 sama dengan 1, maka persamaannya bisa dibuatkan menjadi EA sama dengan Q bagi epsilon 0. Oke, persamaan ini disebut juga persamaan hukum Gauss. Nah, ini persamaan hukum Gauss ini EA sama dengan Q bagi epsilon 0. Ini persamaan yang disederhanakan untuk dipelajari di sekolah menengah atas. Nah, persamaan ini untuk apa? Persamaan ini dapat digunakan untuk menentukan kuat medan listrik pada bidang-bidang atau pada benda-benda tertentu yang mengandung atau bermuatan listrik. Dengan demikian maka berdasarkan persamaan ini maka kuat medan listrik sama dengan Q bagi A kali epsilon 0. Nah, apa perbedaan menentukan kuat medan listrik dengan menggunakan turunan dari hukum Gauss dan menentukan kuat medan listrik dengan menggunakan turunan dari hukum Coulomb? Perbedaannya adalah ketika kita menentukan kuat medan listrik dengan menggunakan persamaan E sama dengan K kali Q bagi R kuadrat yang diturunkan dari hukum Coulomb,
itu berasumsi bahwa semua benda-benda bermuatan listrik dianggap muatan titik. Ya, saya ulangi, dianggap muatan titik. Artinya bahwa bentuk benda tidak diperhitungkan. Jadi benda apa saja bentuknya dianggap sebagai muatan titik jika kita menggunakan persamaan untuk menentukan kuat medan listrik yang diturunkan dari hukum Coulomb. Sedangkan ketika kita menggunakan menentukan kuat medan listrik dengan menggunakan persamaan kuat medan listrik yang diturunkan dari hukum Gauss, maka bentuk benda perlu ditinjau. Jadi benda tidak dianggap lagi, benda bermuatan listrik tidak dianggap lagi sebagai muatan titik, tetapi dianggap sebagai benda bermuatan listrik di mana bentuknya ditinjau. Dan keterwakilan dalam persamaan ini untuk bentuk benda itu diwakili oleh besaran A atau luas. Oke, pada tingkat sekolah menengah atas kita menggunakan hukum Gauss ini untuk menentukan kuat medan listrik hanya pada dua benda yang istimewa, yaitu bola konduktor berongga dan konduktor keping sejajar. Dengan demikian maka kita memulai yang pertama, menentukan kuat medan listrik dengan hukum Gauss pada bola konduktor berongga. Oke ya. Jadi sekarang kita belajar tentang contoh menentukan kuat medan listrik dengan hukum Gauss pada bola konduktor berongga. Jadi kita menentukan kuat medan listrik pada bola konduktor berongga dengan menggunakan persamaan hukum Gauss. Oke, sekarang kita gambarkan bola konduktor berongga ini. Nah, ini kita gambar dalam dua dimensi, tetapi sebenarnya ini adalah bola di mana tebal bola ini diabaikan. Ya, ketika sebuah bola konduktor, ya, berongga di dalamnya tidak pejal dimuati muatan listrik, maka bola konduktor ini akan kekurangan elektron atau benda ini akan bermuatan listrik positif. Ya. Tetapi karena terjadi tolak menolak, ya. Saya ulangi. Perhatikan bahwa ketika bola konduktor ini dimuati muatan listrik, maka bola konduktor ini akan kekurangan elektron. Dengan demikian maka bola konduktor ini menjadi benda bermuatan listrik positif. Perhatikan, jadi pada bola konduktor terdistribusi muatan-muatan positif sebagai akibat dari kekurangan elektron. Nah, kita belajar tentang hukum Coulomb bahwa ketika muatan-muatan listrik sejenis maka terjadi tolak menolak. Jadi sama pun dengan muatan-muatan listrik positif yang terdapat pada konduktor bola berongga akan terjadi tolak menolak. Dengan demikian maka muatan-muatan ini akan saling menjauh sehingga muatan-muatan listrik positif ini akan terdistribusi di permukaan bola. Kenapa? Saling menolak sehingga mereka akan terdorong keluar dan menempati permukaan bola konduktor berongga. Oke. Dengan demikian maka di sekitar bola konduktor berongga akan timbul medan listrik. Dan medan listrik itu digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Dan ini bermuatan listrik positif, maka garis-garis gaya listriknya ada radial menjauhi bola konduktor berongga. Dan sekarang dengan menggunakan persamaan hukum Gauss EA sama dengan Q bagi epsilon 0, maka kita dapat menentukan kuat medan listrik pada permukaan konduktor bola atau bola konduktor berongga. Nah, A ini adalah luas permukaan bola. Nah, luas permukaan bola adalah 4pi kali R kuadrat. Ya. Sehingga persamaan yang ini dapat kita peroleh E kali 4pi R kuadrat sama dengan Q bagi epsilon 0. Maka E sama dengan, perhatikan, 4pi R kuadrat ini kita pindahkan ke ruas sebelah dan letaknya di bawah garis pembagi sehingga E sama dengan 1 bagi 4pi R kuadrat kali Q bagi epsilon 0. Dan persamaan ini bisa kita jadikan, pindahkan, epsilon 0 ini kita geser taruh di sini dan R kuadrat kita pindahkan di sebelah. Sehingga kuat medan listrik pada permukaan bola konduktor berongga E sama dengan 1 bagi 4pi epsilon 0 kali dengan Q bagi R kuadrat. Dan Q ini adalah
banyaknya muatan yang terdistribusi pada permukaan bola. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Q adalah banyaknya muatan yang terdistribusi pada permukaan bola, dan ini adalah pusat bola konduktor, dan R ini adalah jari-jari bola konduktor berongga. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan, kita tulis kembali persamaannya. E sama dengan 1 bagi 4 pi epsilon 0 kali dengan Q bagi R kuadrat. Nah, ini persamaannya mirip-mirip atau sama dengan persamaan kuat medan listrik yang diturunkan dari hukum Coulomb. Ya, ini kita lanjutkan, sama dengan K kali Q bagi R kuadrat. Perbedaannya adalah pada kuat medan listrik yang diturunkan dari hukum Coulomb, R adalah jarak, ya, jarak dari muatan terhadap titik tertentu. Sedangkan R ini, R dalam huruf kapital, ini adalah jari-jari bola konduktor berongga. Oke, keterangan. E sama dengan kuat medan listrik di sekitar bola konduktor berongga, satuan Newton per Coulomb. Kemudian Q adalah besar muatan yang terdistribusi pada permukaan bola konduktor, satuannya Coulomb. Kemudian R adalah jari-jari bola konduktor, satuannya meter. Dan epsilon 0 itu sama dengan 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 Coulomb kuadrat bagi Newton meter kuadrat. Oke, perhatikan sebelum kita lanjutkan. Nah, saya jelaskan dulu bahwa menentukan kuat medan listrik pada permukaan bola konduktor berongga itu diperoleh dengan menurunkan persamaan hukum Gauss. Dan R kuadrat ini adalah jari-jari konduktor bola berongga. Nah, sedangkan muatan-muatan Q itu terdistribusi di permukaan bola. Dengan demikian, maka kuat medan listrik di sekitar permukaan atau di sekitar bola konduktor berongga hanya bernilai jika berada di permukaan bola dan keluar. Sedangkan di dalam bola konduktor berongga tidak ada medan listrik atau kuat medan listriknya sama dengan 0. Dan khusus untuk mempelajari kuat medan listrik di sekitar bola konduktor berongga, nanti kita akan pelajari khusus pada video pembelajaran bola konduktor berongga dan konduktor keping sejajar. Oke, sekarang kita lanjutkan. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oke, ini ada kekeliruan pengetikan, ini double tanda sama dengannya. Oke, dan kita lanjutkan. Contoh menentukan kuat medan listrik dengan hukum Gauss pada konduktor keping sejajar. Nah, konduktor keping sejajar ini artinya bahwa logam tapi dibuat dalam keping, dan sejajar artinya bahwa keping ini ada dua yang diletakkan sejajar. Oke, nah sekarang kita gambarkan. Oke, ini adalah, dianggap ini gambar adalah konduktor keping sejajar, ya, di mana tebal keping ini diabaikan atau sangat-sangat tipis, ya. Dan yang diperhitungkan, konstruksi keping ini yang diperhitungkan adalah luas permukaan keping. Nah, sekarang kalau kita gambarkan dengan melihat dari sisi ini, maka kita bisa gambarkan seperti ini. Oke, dengan ini simbolnya A atau luas dari permukaan keping. Dan jika konduktor keping sejajar ini dimuati, maka pada satu sisi akan kekurangan elektron dan sisi lain akan kelebihan elektron, ya. Jadi pada sisi ini kelebihan elektron dan pada sisi ini kekurangan elektron. Maka ruang di antara kedua keping ini akan ada medan listrik, di mana garis-garis listriknya keluar dari keping yang bermuatan positif menuju ke keping yang bermuatan negatif. Nah, sekarang dengan menggunakan persamaan hukum Gauss, EA sama dengan Q bagi epsilon 0, maka E sama dengan Q bagi A kali epsilon 0. Oke? Nah, namanya ini kan keping sejajar. Kebetulan kalau kepingnya ini berbentuk segi 4, maka luas dari keping ini adalah luas dari bidang segi 4, ya.
Nah, persamaan ini akan dijadikan menjadi, kita buatkan menjadi E sama dengan Q bagi A bagi dengan epsilon 0. Ya, Q bagi A itu merupakan rapat muatan persatuan luas. Artinya bahwa muatan Q ini akan terdistribusi pada permukaan keping. Ya, maka kita akan menemukan sebuah besar atau mendapatkan sebuah besaran lagi dalam fisika, yaitu rapat muatan persatuan luas atau Q bagi A. Dan Q bagi A ini disimbol dengan sigma. Ya, sigma ya itu sama dengan rapat muatan persatuan luas, dan ini muatan-muatan terdistribusi pada permukaan keping. Dengan demikian maka rapat muatan di permukaan keping ini adalah banyaknya muatan Q dibagi dengan luas permukaan ini. Dengan demikian maka kuat medan listrik, perhatikan ini kuat medan listrik di antara kedua keping itu dapat diperoleh dengan E sama dengan sigma bagi epsilon 0. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk menentukan kuat medan listrik pada konduktor keping sejajar, dan kuat medan listriknya ini terletak di antara kedua keping dengan menggunakan penurunan dari persamaan hukum Gauss. Nah, untuk di sekolah menengah atas kita hanya belajar dua itu untuk menentukan kuat medan listrik pada dua benda ya, yaitu bola konduktor berongga dan konduktor keping sejajar dari penurunan hukum Gauss. Dengan demikian, maka pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa subscribe dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjut ke pembelajaran berikut, yaitu energi potensial listrik dan potensial listrik. Terima kasih.